Novel Cultivation Chat Group Chapter 81. Setelah meninggalkan kota kampus dan menyeberangi jembatan panjang, dia naik kereta menuju Jalan Guangyuan di wilayah Jiangnan. Toko obat Yuanlong terletak di Jalan Guangyuan. Dengan menyusuri loket tiket yang padat dan menaiki eskalator panjang, dunia bawah tanah yang ramai dapat dicapai. Rel kereta yang bersilangan menghubungkan 4 provinsi bersama-sama. Dalam 100 tahun terakhir, seolah-olah manusia telah mengumpulkan cukup poin kemampuan, dan mereka dengan cepat berkembang di pohon skill teknologi mereka. Dunia bawah tanah seperti jaring laba-laba ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi orang-orang dari 1 abad yang lalu. Meskipun orang biasa tidak bisa melihat pedang terbang yang dia bawa dengan mata mereka, Su Hang tetap melewati pemeriksaan keamanan dengan hati-hati. Pemeriksaan masuk di sini sangat santai, mungkin karena tidak pernah terjadi hal besar di sini sebelumnya. Jika keamanan tetap begitu santai, pasti akan ada insiden besar yang terjadi di masa depan, bukan? Tidak, jangan menebak nasib buruk. Song Su Hang naik eskalator. Melihat melewati pembatas eskalator, dia bisa melihat banyak orang keluar dari kereta. Mayoritas orang memiliki kelelahan tertulis di wajah mereka. Irama hidup terus meningkat, menyebabkan orang-orang generasi ini berputar gila seperti gasing. Pada akhirnya orang tidak tahu mengapa mereka harus sibuk dan lelah seperti ini, atau mengapa mereka hidup begitu terburu-buru. Semakin ini terjadi, semakin mati rasa mereka, karena mereka tidak dapat menemukan sukacita dalam hidup. Jika aku tidak bersentuhan dengan grup Nine Provinces, mungkin kehidupan mati rasa dan apatis seperti ini akan menjadi masa depanku. Pada saat ini, seseorang menarik pandangan Song Su Hang dalam kerumunan ini. Itu adalah paman yang terlihat seperti pekerja kerah putih, dia terlihat terburu-buru, dan memegang tas kerja di tangan kirinya. Itu adalah paman yang menyangka Su Hang sebagai penipu ketika dia menjatuhkan uangnya di depan Su Hang sebelumnya. Song Su Hang meraba dompetnya, uang yang dijatuhkan paman itu masih bersamanya. Namun, sayangnya dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerahkan uang itu kepadanya kali ini. Pembatas tinggi ditempatkan antara kereta dan eskalator, dan ini untuk mencegah orang melakukan hal berbahaya seperti melompat ke eskalator. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan menyerahkan uangnya kepadanya. Kalau dipikir-pikir, perilaku paman ini cukup aneh. Paman ini sepertinya sengaja bersembunyi di belakang orang-orang tinggi, bertingkah laku menyelinap. Dari keduanya, satu naik dan yang lainnya turun. Song Su Hang sedikit tersenyum, dia mencari kereta yang menuju ke arah Jalan Guangyuan, dan berdiri di peron. Mungkin karena ujian masuk perguruan tinggi, lalu lintas manusia di kereta bawah tanah hari ini jauh lebih tinggi dari biasanya. Di peron ada antrian panjang orang, dan terus-menerus ada orang yang bergabung dengan barisan mereka, memperpanjang antrian. Karena terlalu padat, AC di stasiun benar-benar kehilangan efektivitasnya. Ada sepasang ibu dan anak muda di belakang Su Hang, sang putri menggunakan Mandarin yang sangat kaku untuk menggerutu, panas sekali. Terlalu banyak orang keluar hari ini, AC menjadi tidak berguna. Di belakang ibu muda adalah seorang pria yang melonggarkan kerah kemeja putihnya yang berbicara dengan nada helpless. Ibu muda memegangi tangan gadis kecil itu dan menjulurkan lidah padanya. Demikian juga, dia menggunakan Mandarin yang sangat kaku dan berkata, sirkulasi udara di sini buruk, dan pengap. Gadis kecil itu berusia sekitar 4-5 tahun, dia memiliki potongan rambut bob, mata hitam besar, memakai gaun, dan terlihat sempurna seperti boneka porselen. Kereta akan segera datang, tahan sedikit lagi. Pria berkemeja putih itu memaksakan senyum dan berkata, karena ujian masuk perguruan tinggi, ada kemacetan, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk naik kereta bawah tanah. Tidak terduga bahwa kereta bawah tanah bahkan lebih padat. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan naik mobil saja, setidaknya mobil memiliki AC yang lebih nyaman daripada tempat ini. Sementara keluarga 3 orang itu menggerutu, gadis kecil itu tiba-tiba merasakan sensasi dingin di depannya, dia secara tidak sadar ingin bergerak ke arah itu. Iya, dia menabrak sesuatu yang seperti dinding, dan merasa sakit. Namun, dinding ini juga bagus dan sejuk, menempelnya terasa seperti berbaring di waterbed es dingin di musim panas yang terik. Dia secara tidak sadar menempel pada dinding dingin ini. Song Su Hang berbalik, dan tanpa kata melihat gadis kecil yang menempel pada tubuhnya seperti kucing yang bahagia. Sejak dia memahami cara menggunakan magic energi mental, dia bisa mengontrol kedinginan Ghost Ceiling Ice Pearl, dan mengontrol area kedinginan ke permukaan tubuhnya. Jika tidak, di hari musim panas yang terik ini, jika dia berjalan menyebarkan udara dingin seperti AC berjalan, itu akan sangat mencurigakan bagi orang lain. Tapi aku jelas-jelas Loki, jadi mengapa aku masih begitu menarik? Maaf, saya sangat menyesal. Ibu muda menggunakan Mandarin kaku dan terus meminta maaf kepada Su Hang, pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dalam upaya untuk menarik putrinya kembali. Karena putrinya tidak pandai Mandarin, sejak dia datang dengan ayahnya ke Huaxia, dia memiliki ketakutan pada orang asing. Baginya bisa dengan bahagia memeluk orang asing dan terus menggosok-gosokkan dirinya padanya, apa yang terjadi? Apakah karena panas, dan otak putrinya crash? Jangan, Mama, jangan. Gadis kecil itu menempel pada Song Su Hang seolah-olah dia lebih baik mati daripada melepaskannya. Ibu muda dan suaminya sama-sama malu. Saya benar-benar minta maaf tentang ini, anaknya tidak sadar. Mulut ayah berkemeja putih berkedut, dia mengulurkan tangannya untuk menarik putrinya kembali. Jangan, sama sekali jangan menarikku. Putus hubungan, Papa, ayo putus hubungan.
Gadis kecil itu berteriak dengan mulut terbuka lebar, seolah-olah dia akan menangis. Tangan ayah berhenti. Segera, orang-orang di sekitarnya semua mengarahkan pandangan mereka pada Song Suhang dan yang lainnya. Pada saat ini, Song Suhang mempertahankan keadaan, waspada, dan dengan demikian sangat sensitif terhadap sekitarnya. Dihujani banyak pandangan, dia segera merasa seperti prajurit tunggal menghadapi 1000 panah. Bagaimana kalau aku memeluknya sebentar? Song Suhang hati-hati bertanya, karena dia takut disalahpahami sebagai pedagang anak. Tapi sebelum orang tuanya bisa membalas, gadis kecil itu sudah melompat ke pelukan Suhang, dan dengan kuat memeluk tubuh Suhang seperti monyet. Apa yang bisa dilakukan ayah berkemeja putih selain tersenyum pahit? Lebih banyak senyum pahit. Dia membalas dengan senyum pahit, maaf merepotkan, anak muda. Song Suhang dengan ringan memeluk gadis kecil itu, membiarkannya dengan nyaman bersandar di bahunya. Gadis kecil itu memeluk Suhang erat-erat, dan menjulurkan lidah pada ibu dan ayahnya. Lalu, dia menikmati mengambil napas dalam-dalam, dia merasa seperti ini adalah hal paling nyaman di hari musim panas yang terik ini. Berada di tubuh kakak besar ini adalah surga. Ayah berkemeja putih melihat ini, dan hatinya berkedut, dia merasakan depresi dan kesepian, putriku, putriku. Bukan lagi milikku. Ibu muda melihat Suhang dengan penasaran, dia tidak bisa memahami bagian mana dari pemuda ini yang berhasil menarik putrinya. Sekarang setelah aku melihat lebih carefully, dia adalah pemuda dengan wajah baik, dan jelas-jelas orang baik. Mungkin karena dia orang baik, itulah sebabnya putriku yang agak introvert dan sensitif suka menempel padanya. Ibu cantik membiarkan imajinasinya berlari liar ketika suara kereta bergerak masuk terdengar dari jauh. Kereta telah tiba. Ayah berkemeja putih memanfaatkan fisiknya untuk cepat masuk ke kereta, bermaksud menemukan kursi. Namun, sayangnya kursi sudah semua diambil, jadi dia memandang Song Suhang dengan permintaan maaf. Putrinya sudah berusia 5 tahun, dan tidak mudah untuk menggendongnya. Pemuda itu terlihat kurus dan lemah, dia sangat khawatir berapa lama lagi pria ini bisa menggendong putrinya. Song Suhang membalas dengan senyum hangat. Mendapatkan sukacita dari membantu orang lain tanpa effort adalah sesuatu yang membuatnya sangat bahagia, dan dia tidak berniat melepaskan kebahagiaan ini. Gadis kecil itu bersandar di bahu Suhang, dan sesekali menggosok-gosoknya dengan bahagia, dengan wajah kepuasan. Setengah jam kemudian, kereta memberi isyarat, mereka telah tiba di Plaza Jingli. Ayah berkemeja putih menghela napas lega, satu perhentian lagi dan itu akan menjadi tujuan mereka. Putrinya sudah tertidur lelap di bahu pemuda itu. Fisik pemuda itu tidak seperti apa yang terlihat, itu fantastis. Pemuda itu telah menggendong putrinya selama seluruh setengah jam, tapi dia masih tampak sangat santai. Selain itu, dia telah memperhatikan bahwa setiap kali kereta mengerem, seolah-olah kaki pemuda itu direkatkan ke tanah, mereka tidak bergerak atau bahkan goyah. Anak muda, ini akan menjadi perhentian kami berikutnya. Putriku tidak sadar, kami benar-benar merepotkanmu, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Bukankah ini perhentianmu? Ayah berkemeja putih dengan hati-hati mengulurkan tangannya, dan menerima putrinya yang tidur dari tangan Song Suhang. Tidak merepotkan sama sekali, aku masih beberapa perhentian. Nona muda ini sangat imut, hahaha. Song Suhang menyerahkan gadis kecil itu dengan senyuman. Sebenarnya, dia telah melewati perhentiannya. Dia sudah tiba melewati itu 3 perhentian yang lalu, tapi ketika dia melihat betapa manisnya gadis kecil dalam pelukannya tidur, karakteristik baiknya yang berlebihan muncul, dan dia terus menggendongnya untuk 3 perhentian. Oleh karena itu, dia masih harus naik kereta lain kembali ke arah berlawanan nanti.